Halo, jelas Pak Wendy? Jelas, Pak Serdin. Ya, halo, selamat siang Pak Wendy. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat Pak Serdin, tetap semangat. Wah, senang bisa bertemu Pak Wendy pada kesempatan siang hari ini. Ini Pak, saya akan kita akan coaching kemungkinan Ya, sekitar 15 menit ke depan ya Pak ya. siap. Ah, Pada kesempatan ini apa yang ingin Pak Wendy bicarakan kepada saya ini? Oh ya, baik, terima kasih Pak Serdin. Jadi saya ini kebetulan di sekolah sebagai guru BK, yaitu guru bimbingan konseling di SMP Pak Serdin. Ya Nah, Pak Wendy. jadi berdasarkan temuan, baik itu saya sendiri maupun wali kelas. Jadi masalah yang saya hadapi dan saya temui itu ada peserta didik saya. Yang pertama itu terkait tentang bullying. Jadi membuli. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu barcode. Barcode itu kalau istilah lainnya menggoreskan tangan dengan menggunakan cutter atau benda-benda tajam. Begitu Pak Saridin. Ya, Pak Wendy, Ya, saya sudah mendengar apa yang ingin Pak Wendy sampaikan kepada saya. ya, Uh, Percakapan kita ini terkait persoalan Pak Wendy ini sekitar 15 menit ya Pak ya. siap. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan ini di akhir pertemuan ini nanti Pak Wendy? Tentu saya menginginkan solusinya lah, solusi yang terbaik supaya saya bisa menyikapi terkait problem yang saya hadapi di sekolah, Pak. Oh Itu Pak begitu ya Sedirin. Pak ya. Ya, Sekarang coba Bapak ceritakan persoalan Bapak tadi terkait dengan persoalan yang ingin disampaikan kepada saya pada kesempatan ini Pak Wendy. ya. Tadi masalahnya yang pertama itu untuk peserta didik saya itu membuli atau bullying. Nah, jadi bullyingnya ini dalam bentuk kata-kata. Jadi bentuk kata-kata, misalnya yang sering terjadi itu menyebut-nyebut nama orang tua siswa, ya orang tua murid. Kemudian juga terkadang menyebut fisik secara fisik, misalnya dia kurus, hitam dan sebagainya. Sehingga akibat dari toksik itu atau bullying, akibatnya mereka berantem, berkelahi, bertinju lah seperti itu, Pak Saridin. Lalu kalau Oh, satunya lagi tadi barcode atau menggores-goreskan tangan itu masalahnya karena orang tuanya Pak Sridin. hmm. Pak Wendy, seperti Ya, apa yang telah Bapak sampaikan tadi, tentunya uh, apa penyebab faktor mereka menjadi bullying di sekolah itu, Pak? Seperti menyebut-nyebut nama orang tua tadi. Faktor penyebabnya itu apa, Pak? Sejauh ini yang mungkin Bapak ketahui terkait itu? ya baik. Jadi ini karena kejadiannya di beda-beda kelas Pak Saridin. Yang di kelas 7 ada, kemudian di kelas 8 juga ada. Kalau yang di kelas 7 ini memang kebetulan sudah saya panggil bersama berkolaborasi saya dengan wali kelas. Saya tanyakan, memang si anak ini mengakui dulu waktu masih di SD itu memang sudah terbiasa. Jadi mereka terbiasa saling berolok-olok, nanti menyebutlah istilahnya menyebut nama orang tua. Nah, karena kebiasaan itu terbawalah sampai ke SMP kelas 7. Jadi karena faktor kebiasaan ini, faktor kebiasaan menyebut-nyebut nama orang tua. Nah, itu. Kalau yang di kelas 8, nah itu dia memang siswa ini tersebut kebetulan laki-laki yang membullying ini rata-rata laki-laki semua. Nah, dia korban tetapi menjadi pelaku juga. Dulunya dia sering mendapat perlakuan bullying, akhirnya dia juga terpengaruh mungkin mau balas dendam, kasarnya seperti itu. Jadi dia membuli juga, membuli temannya juga. Akhirnya sampailah berantem atau berkelahi, bertinju. Kalau kami di sini sampai bertinju biasanya. Ya, Gitu Pak petinju ya, Pak Sridin. ya. Ya, Ya. Uh, itu. Sejauh ini
penyebab bullying itu tadi kan, apa yang usaha yang sudah Bapak, lakukan untuk mengatasi persoalan itu atau meminimalisir itu Pak Wendy Nesugi? Oh ya, baik Pak Saridin, yang sudah pernah kami lakukan atau saya lakukan bersama wali kelas, kami kolaborasi dan juga kesiswaan. Kebetulan di sekolah saya itu ada sekolah ramah anak. Jadi namanya itu sekolah ramah anak. Jadi kami bersama-sama mengkampanyekan. Jadi mengkampanyekan tentang stop bullying. Nah, itu disosialisasikan secara umum itu di ruangan aula. Kebetulan kami punya ruangan aula untuk mengantisipasi terjadinya bullying. Nah, itu disosialisasikan. Kemudian untuk khusus peserta didik yang bermasalah, yang perilakunya menyimpang, itu memang saya kumpulkan di ruangan BK. Saya berikan pemahaman dengan berbagai macam motivasi dan bahaya serta dampak. Nah, dan itu kami sempat menyampaikan juga pihak ketiga, karena kebetulan pihak ketiga ini adalah polsek terdekat yang memang kita merupakan rekan kolaborasi yang sekali-kali juga mensosialisasikan terkait bullying ini. Nah, memang ada kecenderungan ketakutan siswa ketika kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, artinya kepolisian, karena memang ini juga merupakan program yang memang harus disosialisasikan. Jadi itu mulai berkurang khususnya di sekolah kami terkait tentang bullying ini. Jadi siswa tetap kami tangani berkolaborasi bersama wali kelas di ruangan saya. Nah, lalu secara umum juga kami sampaikan di ruangan aula, mensosialisasikan itu Pak Saridin. Begitu. Wah, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wendy ini dengan rekan-rekan guru lain terkait persoalan tersebut. Jika saya boleh tahu, Bapak kan sudah melakukan usaha-usaha. Menurut Bapak kalau kita peringkatkan 1 sampai 10, posisi Bapak dalam mengusahakan perbaikan hal tersebut itu berapa? Di angka yang berapa, Pak? Untuk sementara masih 7 lah Pak Saridin. Wah, itu luar biasa. Coba ceritakan kepada saya terkait dengan tingkat keberhasilan Bapak dalam berupaya mencegah bullying di sekolah itu, Pak Wendy. Ya, baik. Jadi kebetulan pertama konsisten ya Pak Saridin, yang kami lakukan tuh konsisten. Kemudian di sekolah punya baik itu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, juga punya ada aturan atau tata tertib sekolah. Jadi yang tujuannya itu semua tetap berjalan. Nah, tentu berkolaborasi dengan setiap guru, semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi harus satu visi misi, maksudnya harus konsisten menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas itu, termasuk dalam tatip sekolah itu. Nah, itu kemudian jadi bersama-sama ketika terjadi kami juga berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Maksudnya siapapun guru yang menemui, kalau di SMP ini kan ada guru mata pelajaran, ada guru bidang studi, ada juga wali kelas. Nah, jadi ketika ditemukan, jadi si guru tersebut langsung menangani. Siapapun menemukan, tangani terlebih dahulu. Setelah itu, kalau memang tidak bisa, itu nanti ke wali kelas. Kalau tidak ke wali kelas, bisa ke siswaan. Kalau tidak, ke guru BK. Nah, bahkan sampailah ke kepala sekolah. Itu pun kalau permasalahannya tidak terselesaikan. Itu Pak Saridin. Jadi kolaborasi. Ya, kolaborasi ya Pak ya. Ya. Sejauh ini apa hambatan atau yang menghalangi usaha Bapak tersebut? Jika memang betul-betul menemui hambatan atau gangguan, mohon sampaikan solusinya, Pak. Mungkin ini percakapan yang luar biasa asik ini dengan Pak Wendy. Silakan Pak Wendy. Baik, kalau hambatan tidak semua dewan guru yang bisa diajak kerjasama. Itu kalau hambatannya terkait tentang bullying ini. Maksudnya bukan berarti tidak mau diajak, tapi karena memang mereka merasa menganggap tidak betah mengurusi anak-anak seperti itu. Jadi
kami tidak terlalu berfokus kepada guru-guru yang tidak mau, tetapi berkolaborasi bagi guru-guru yang mau. Bukan mereka menolak program kami memang sudah biasa mengkampanyekan stop bullying, tetapi mereka tidak sanggup, daripada nanti bukannya malah menyelesaikan masalah, malah nanti terjadi muncul masalah baru seperti toksik. Kadang-kadang kan guru juga suka mengeluarkan, tidak semua, tapi ada beberapa guru yang ketika dia tidak tahan dia mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi itu juga bullying juga, nanti bisa muncul mengakibatkan bullying juga, malah tidak memberikan contoh yang baik. Jadi tetap kami lakukan, yang mau diajak bekerja sama itu kami lakukan, selalu mengkampanyekan, tidak boleh, dan sampai juga disosialisasikan kepada orang tua siswa, termasuk yang sebagai pelaku. Siswa yang pelaku itu kami panggil orang tuanya, Pak Saridin. Jadi kami panggil, lalu kami sampaikan. Jadi pemanggilan itu dari wali kelas. Wali kelas membuat surat panggilan kepada orang tua siswa, kemudian nanti dipertemukan di ruangan saya, di ruangan BK. Jadi kami bersama-sama untuk memberikan pemahaman dan permasalahan itu kepada orang tua siswa. Begitu Pak Saridin. Ya, berarti di dalam penyelesaiannya Pak Wende sudah luar biasa, bagus, sudah melibatkan orang tua ya. Itu luar biasa, usaha yang sangat bagus. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa skala prioritas yang dilakukan Pak Wende untuk mengatasi bullying di sekolah Pak Wende? Baik Pak Saridin. Yang pertama memang ada program ya. Saya sudah kebetulan saya sebagai ketua sekolah ramah anak untuk di sekolah saya koordinatornya Pak Saridin. Jadi program kerja yang saya lakukan di situ ya di sekolah, pertama tentunya berkolaborasi dengan wali kelas, dan saya membentuk kader tim. Jadi setiap kelas itu saya ambil 2 orang siswa setiap kelas. Kebetulan di tempat saya ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi saya ambil 2 orang ini dan saya didik. Setiap kelas 2 orang itu saya didik, saya godok, berikan pemahaman tentang bullying itu. Kemudian saya kumpulkan di ruangan saya, lalu saya berikan pemahaman tentang bullying, bahaya bullyingnya itu apa, dampaknya apa, kemudian materi-materi tentang bullying. Nah, lalu saya sampaikan itu, lalu mereka inilah yang sebagai agen saya. Jadi untuk orang-orang yang saya percayakan untuk mensosialisasikan juga di kelasnya sendiri, walaupun nanti ada secara globalnya. Kalau secara global itu kan kami bersama-sama bekerja sama dengan kesiswaan juga, itu mensosialisasikan skala kelas besar di aula. Nah, tetapi yang khusus di kelas-kelas ini, saya punya orang-orangnya, kadernya itu untuk di kelas, dan mereka ini juga saya berdayakan sebagai intelijen saya, Pak Saridin. Maksud intelijen ini, ketika ada terjadi sesuatu di kelas, mereka ini melapor. Ketika mereka tidak bisa menyelesaikan, mereka cepat lapor kepada saya ataupun kepada wali kelas. Maka sergap, istilahnya serangan cepat atau gerak cepat, sergap. Jadi kalau lambat ini bisa berbahaya. Memang bullying ini kita harus gerak cepat. Kalau kita lambat, bahaya. Jadi memang itu kami intens untuk melakukan hal itu. Kalaupun terjadi kecolongan, ya itu sudah di luar di luar kemampuan kita. Tetapi upaya kita tetap konsisten untuk melakukan hal ini. Begitu Pak Saridin. Ya, terima kasih. Pak Wende, apakah ukuran keberhasilan rencana yang akan Bapak lakukan itu tadi? Ukuran keberhasilannya. Kan Bapak sudah merencanakan hal tersebut, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya tentu dalam beberapa bulan atau beberapa minggu kita lihat tingkat bullyingnya itu menurun Pak Saridin. Kebetulan di tempat saya terkait bullying ini lumayan cukup menurun. Ya, lumayan menurun. Biasanya itu dalam 1 bulan tuh ada saja tuh. Seminggu lah, tidak usah 1 bulan. 1 minggu sekali itu pasti ada yang melapor terkait bullying. Nah, dalam 1 bulan ini sudah mulai kelihatan kurang. Jadi laporan-laporan itu cukup menurun. Tidak seperti biasanya. Setelah kami sering-sering mengkampanyekan terkait dengan stop bullying, kemudian kader saya berdayakan, kemudian kolaborasi dengan wali kelas juga dilakukan, jadi presentasinya cukup lumayan menurun terkait bullying ini, Pak Saridin. Ya, jadi dalam melaksanakan aksi itu Bapak berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga ya? Ya, kepala sekolah. Itu merupakan langkah yang baik, strategi yang baik yang Bapak lakukan. Kemudian
bagaimana dengan tindak lanjut, eee, Bapak setelah Bapak melakukan coaching dengan saya ini, Pak? Oh ya, Tindak baik. lanjutnya? Tindak lanjutnya saya pikir ini luar biasa ya, Pak Sudin, menarik dari apa yang saya hadapi terkait problem atau masalah yang tadi saya sampaikan kepada Pak Sridin. Akhirnya saya memahami apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus meningkatkan ya untuk terkait tentang bullying ini. Jadi saya mulai merasa menemukan solusi yang terbaik dari apa yang saya alami terhadap peserta didik saya. Begitu Pak Sridin. Baik, terima kasih Pak Wendy. Ini sudah Ya, penghujung dari percakapan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Pak Wendy. ya Mungkin nanti di sama-sama. lain kesempatan saya bisa setelah Bapak melaksanakan tindak lanjut, saya bisa mau berbicara dengan Pak Wendy lagi terkait coaching selanjutnya. Gimana Ya, Pak Wendy? boleh. Boleh Terima Pak Sridin, kasih. dengan senang hati Pak Sridin. Ya, Siap. terima kasih Pak Wendy. Oke, sama-sama.